Bab 1641, berhasil diselesaikan. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Chen Xuan masih tersenyum lembut dan berkata, kalau begitu, terima kasih pada Liu Gu. Liu Manxia melirik wajah Xia Ruofei yang terlalu muda, mungkin memikirkan dua jilid naskah, Lang Lang Zhenjie, ketidaknyamanan di hatinya dengan cepat menghilang. Liu Manxia Zhanyan tersenyum dan berkata, Chen Daoyou tegas, Xia Daoyou juga penuh keberanian, kamu harus bisa menjadi teman baik. Chen Xuanshen mengangguk sambil berpikir dan berkata, saya memiliki hubungan dekat dengan saudara Xia, dan saya merasa melihatnya seperti biasa. Ngomong-ngomong, meskipun 5 perintah suci belum selaras, karena token keempat telah lahir, saya pikir yang kelima seharusnya tidak jauh. Di masa depan, 5 ordo pasti akan melibatkan eksplorasi rahasia 5 ordo suci. Saya telah berjanji pada saudara Xia untuk memberinya tempat. Petik 2. Kecantikan Liu Manxia bisa mau tidak mau menampakkan warna yang aneh. Meskipun token kelima masih belum mengetahui keberadaannya, Chen Xuan pertama-tama menjanjikan kuota kepada Xia Ruofei, yang bukan hubungan kecil. Di masa depan, 5 perintah akan menjadi satu, dan kekuatan yang memegang token pasti akan bekerja sama untuk mengeksplorasi rahasia ini. Setidaknya Fei Huagu, Chang Langmen, dan Tianyimen tidak ingin berkonflik satu sama lain, dan mereka tidak sepenuhnya yakin untuk menerima perintah dari pihak lain. Jadi kerjasama dan win-win adalah pilihan yang tak terelakkan. Meski begitu, pastinya tidak akan ada banyak tempat untuk masing-masing pihak pada saat itu. Lagi pula, jika ada lebih banyak orang, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan. Menurut pemikiran Liu Manxia, yang terbaik adalah memiliki 2 hingga 3 tempat untuk setiap token, membawa asisten yang kompeten, dan membawa murid yang fokus pada kultivasi, dan itu tidak cocok untuk lebih. Dia tahu bahwa Tianyimen dan Chang Langmen akan memiliki pemikiran yang sama. Dengan cara ini, meskipun Tianyimen memiliki 2 token, jumlahnya hampir 6 tempat. Tentunya setiap tempat sangat berharga. Untuk meminjam 110.000 batu roh, Chen Xuan sebenarnya memberi kuota kepada Xia Ruofei. Liu Manxia melihat beberapa pesan berbeda, setidaknya satu hal yang dapat dikonfirmasi, yaitu, Chen Xuan melepaskan cukup niat baik kepada Xia Ruofei. Dibandingkan dengan kekuatan Xingzong dan Tianyimen serta status dunia kultivasi, kebaikan seperti itu secara alami sangat berharga bagi Xia Ruofei, setidaknya menurut pendapat Liu Manxia. Dia sangat menghargai Xia Ruofei pemuda ini, jadi dia sangat bahagia untuk Xia Ruofei. Liu Manxia juga tahu bahwa Chen Xuan bernapas terlebih dahulu. Meskipun token kelima tidak tahu di mana, tetapi bagaimanapun juga, masa hidup para pembudidaya jauh lebih lama daripada orang biasa, mereka masih memiliki kemungkinan besar di masa depan. Suatu hari ketika 5 token dikumpulkan, Chen Xuan memberikan ventilasi padanya begitu awal, juga sampai batas tertentu, menghormati Liu Manxia dan lembah Fei Hua. Meskipun Chen Xuan adalah kepala yang lebih rendah dari Tianyimen, dia selalu merasa lembut dan terpelajar terhadap dunia luar. Meskipun dia berusia awal 40-an ketika dia menerobos ke periode Jindan, ini jelas merupakan kecepatan yang menakutkan di lingkungan dunia kultivasi saat ini, tetapi dia tidak pernah menunjukkan penampilan yang mendominasi di hadapan orang-orang, bahkan di hadapan biksu tingkat rendah, nada mereka juga sangat baik. Ketertarikan Chen Gongzi juga terkenal di dunia latihan. Liu Manxia berubah pikiran dan tersenyum dan berkata, benarkah? Kalau begitu saya ucapkan selamat kepada Xia Daoyou dulu. Xia Ruofei juga berkata sambil tersenyum, terima kasih, Tuan Liu Gu. Chen Xuan berkata sambil tersenyum, keduanya mengobrol perlahan. Saya akan kembali ke kotak dulu. Lelang belum berakhir. Chen Xuan keluar untuk meminjam batu roh. Seseorang di kotaknya sendiri terus menindaklanjuti pelelangan. Namun, karena batu roh sudah tersedia, dia pasti harus kembali secepatnya. Dengan batu roh yang cukup, dia bisa menunjukkan tekadnya untuk membeli. Liu Manxia tersenyum dan berkata, karena ini sudah larut, aku akan baik-baik saja dengan Xia Daoyou. Aku akan kembali dulu. Xia Ruofei berdiri di depan pintu kotak dan tersenyum, oke, mereka berdua berjalan perlahan. Xia Ruofei memperhatikan Liu Manxia dan Chen Xuan pergi, lalu kembali ke kotak. Dia duduk di sofa dan bersandar dengan nyaman di sandaran empuk setelah batu itu dipinjam,
lelang hari ini akan menjadi miliknya. Sudah berakhir, dan 5 perintah suci terakhir tidak ada hubungannya dengan dia. Luo Qingfeng duduk di sebelahnya dan bertanya dengan hati-hati, "Guru, mengapa Anda tidak ingin memotret 5 perintah suci? Ini adalah harta yang sangat langka." Xia Ruofei merentangkan tangannya dan berkata, "Batu roh saja tidak cukup. Anda juga tahu bahwa batu roh kami harganya sedikit di atas 110.000. Lihat harga saat ini, yang sudah melebihi 130.000 batu roh. Tidak cukup." Luo Qingfeng berbisik, "Sebenarnya, Tuan masih bisa menggunakan harta lainnya untuk mengurangi batu roh, bahkan Tuan, kamu hanya perlu berjanji berapa banyak kiki dan yang diberikan, itu pasti lebih populer daripada batu roh." Meskipun sebutir kiki dan tidak bernilai banyak batu roh, Xia Ruofei dapat bertambah tanpa batas. Lagi pula, harga juki dan sangat rendah, dan sebagian besar bahannya adalah bahan obat biasa. Sumber daya spiritual yang paling penting adalah relatif dalam hal aura yang kaya di ruang Lingtu, sedikit aura yang dikonsumsi dengan memurnikan juki dan bahkan tidak bernilai 9. Jadi secara teori, Xia Ruofei bisa menaikkan harga tanpa batas. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Mengapa begitu merepotkan? Ayo pinjam batu roh, daya tembaknya tersebar, lalu kita masih bisa menerima bunga." Bunga, yang dikatakan Xia Ruofei tentu saja adalah kuota yang dikirim oleh Chen Xuan. Luo Qingfeng memikirkannya sejenak, dan berkata sambil tersenyum, "Pembawa acara mengatakan itu masuk akal. Token yang bersaing tidak lebih dari mencoba mengeksplorasi rahasia legenda 5 orang suci. Karena Chen Xuan berjanji untuk memberikan tuan rumah kuota, itu tidak akan mempengaruhinya. Master telah menjelajahi rahasia ini." Petik 2. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Masih ada lapisan pertimbangan, latar belakang pemilihan bintang masih sedikit lemah, meskipun itu tidak akan menyebabkan bencana besar apapun yang disebabkan oleh token ini, tapi bagaimanapun juga, ini akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan." Luo Qingfeng menunjukkan sentuhan warna, dan berkata, "Itu masih merupakan pertimbangan yang bijaksana dari pemiliknya." Saat keduanya mengobrol, pelelangan masih berlangsung. Tapi sekarang mentalitas mereka sangat rileks dan sepenuhnya dalam mode teater. Pada akhirnya, dengan tambahan 110.000 batu roh, Tianyimen memenangkan 5 perintah suci ini tanpa ketegangan. Harga transaksi akhir juga mencengangkan, mencapai 190.000 batu roh. Harga ini jauh melebihi ekspektasi Liu Manxia dan Luo Feng dan lainnya. Ketika mereka melihat harga ini, mereka diam-diam tersenyum dan menggelengkan kepala meskipun tidak banyak kecelakaan, batu roh yang mereka bawa tidak cukup untuk bersaing dengan bidak ini. Token, Liu Manxia dan yang lainnya masih meremehkan daya tarik 5 perintah suci. Tentu saja, harganya telah dinaikkan begitu tinggi, yang agak tidak terduga. Faktor tak terduga ini adalah Sekte Naga Hitam. Persiapan gereja Naga Hitam sungguh tidak terduga. Batu roh yang mereka bawa jauh melampaui ekspektasi Liu Manxia. Lelang paruh kedua pada dasarnya adalah kompetisi antara Tianyimen dan Heilong Jiao. Ketika harganya mencapai 180.000 batu roh, agama naga hitam tetap bersikeras. Dan jumlah ini pada dasarnya telah mencapai batas Tianyimen. Jika bukan karena Chen Xuan yang meminjam 110.000 batu roh dari Xia Ruofei sebelumnya, mereka mungkin tidak dapat bersaing untuk Sekte Naga Hitam. Namun dengan banyaknya koleksi batu roh dari Xia Ruofei ini, gerbang Tianyi bisa dikatakan penuh percaya diri, karena mereka memiliki hampir 300.000 batu roh di tangan. Oleh karena itu, ketika harga Chen Xuan baru saja melebihi 180.000 batu roh, Chen Xuan langsung menembak harga 190.000 batu roh. Sekte Naga Hitam, yang selalu mengikuti pelelangan dengan gigih, diperkirakan kekurangan batu roh dan tiba-tiba menjadi sengsara. Hasilnya, Chen Xuan mendapatkan 5 perintah suci sesuai keinginannya, yang juga merupakan 5 perintah suci kedua yang dimiliki oleh Tianyimen. Faktanya, batu roh yang dibawa oleh Tianyimen hampir berjumlah ini, yang akan sedikit lebih sedikit, tetapi tidak terlalu sedikit, sehingga batu roh yang mereka pinjam dari Xia Ruofei sebenarnya tidak memakan banyak, paling banyak, yaitu tampilan sedikit demi sedikit. Namun, tanpa batu roh Xia Ruofei, Tianyimen pada dasarnya kalah kali ini. Dengan cara ini, gereja naga hitam akan mendapatkan 5 dekrit suci, yang akan menambah variabel besar di masa depan.
Oleh karena itu, meski batu roh yang digunakan tidak banyak, namun kelakuan Xia Ruofei dalam meminjam batu roh bisa dikatakan telah mengirimkan arang ke dalam salju. Chen Xuan harus menanggung perasaan ini. Di kotak 20, Xia Ruofei melihat akhir pelelangan dan tidak bisa menahan senyum dan berkata, lelang hari ini sungguh luar biasa. Xia Ruofei sebenarnya adalah pertama kalinya dia benar-benar berhubungan dengan orang-orang di bidang budidaya. Semuanya sangat baru baginya. Tentu saja lelang ini memang naik turun. Luo Qingfeng telah berpartisipasi dalam banyak lelang, dan dia harus mengakui bahwa lelang ini memang jauh lebih seru dari lelang sebelumnya. Luo Qingfeng mengangguk dan berkata, karena pemiliknya berpartisipasi dalam pelelangan ini, maka akan ada begitu banyak cerita indah. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, kamu dagelan. Latihan kultivasi saya tidak ada apa-apanya di depan sekte besar itu, dan yang memicu pelelangan sebenarnya adalah pelelangan terakhir, tapi kami tidak ada hubungannya dengan ini. Saya masih memiliki pengetahuan diri. Luo Qingfeng berkata sambil tersenyum, Tuan, Anda sedikit terlalu rendah hati, atau bahkan sedikit tidak menonjolkan diri. Jika kepala sekte, para tetua mengetahui perilaku Anda yang sebenarnya, Anda akan terkejut di dagumu. Pada saat ini, Hao Qingsong di platform lelang utama juga menghela nafas lega walaupun beberapa episode terjadi di lelang, namun secara keseluruhan akhirnya berhasil diselesaikan. Sebagai tuan rumah lelang, Hao Qingsong selalu menyebutkan satu hati. Khususnya, kecelakaan berulang-ulang yang dialami Xia Ruofei membuat Hao Qingsong sedikit lengah. Dia berkata, terima kasih teman-teman Dao. Lelang ini berhasil diselesaikan. Kami telah menyiapkan jamuan makan dan menyambut teman-teman Dao untuk bergabung dalam jamuan makan bersama. Setelah pelelangan, jamuan makan pada dasarnya adalah program khusus, terutama untuk menyediakan platform bagi praktisi untuk komunikasi tatap muka. Terkadang perjamuan setelah pelelangan juga mengarah pada transaksi pribadi antara banyak biksu. Lagi pula, beberapa harta karun tidak mudah untuk dihargai dengan batu roh, dan ini adalah cara utama dalam transaksi pribadi bagi para biksu untuk berkomunikasi satu sama lain dan menukar sesuatu dengan sesuatu. Tentu saja tidak semua orang antusias mengikuti pertukaran tersebut. Misalnya, Chen Xuan dari Tianyimen, dia berkata langsung ketika suara Hao Qingsong turun, terima kasih Hao Daoyou atas undangan baik Anda, tetapi masih ada beberapa masalah mendesak yang harus kami tangani. Selamat tinggal. Tak suka ikut hiruk-pikuk pun mengutarakan kata-katanya. Xia Ruofei juga berdiri dan berkata sambil tersenyum, kita harus pergi. Ya, Luo Qingfeng berkata dengan cepat. Kemudian, dia juga mengundurkan diri ke Hao Qingsong atas nama Zhong Xingzong. Xia Ruofei dan Luo Qingfeng berjalan keluar dari kotak bersama-sama, dan mereka hanya melihat bahwa beberapa biksu juga keluar dari kotak berpasangan dan bertiga, beberapa biksu yang berpartisipasi dalam pelelangan dan bahkan membentuk kebencian, jika mereka tidak ingin mengungkapkannya, identitas, mereka tidak akan memilih ini mereka yang meninggalkan kotak pada saat itu, dan mereka yang keluar sekarang, tentu saja tidak peduli apa yang diketahui orang lain bahwa mereka ada di dalam kotak. Xia Ruofei seperti ini karena identitasnya sudah terungkap. Dalam situasi yang sama, Wu Ming dan rombongannya langsung keluar dari kotak. Wu Ming menemukan Xia Ruofei untuk pertama kalinya, matanya berkedip, dan dia menatap Xia Ruofei dengan buruk. Saat melelang 5 perintah suci tadi, Xia Ruofei hanya menawarkan 110.000 batu roh, dan dia tidak pernah mengajukan penawaran lagi. Sejujurnya, Wu Ming memiliki beberapa penyesalan di dalam hatinya, hasil yang paling ingin dia lihat adalah orang yang memilih sekte bintang memotret batu roh ini, dan kemudian dia mencegat Xia Ruofei dan Luo Qingfeng di jalan. Bukan hanya 5 perintah suci, tapi juga cincin Phoenix terbang yang selalu dia rindukan, dan bahkan biji misterius yang membuatnya mengeluh tentang itu semua adalah miliknya. Namun Wu Ming tidak menyangka bahwa Xia Ruofei yang penuh daya juang saat bertemu dengannya, justru menawarkan harga, lalu ia menghentikan benderanya. Wu Ming menyaksikan 5 perintah suci jatuh ke tangan Tianyimen, bahkan jika dia adalah seekor harimau, dia tahu bahwa 5 perintah suci tidak memiliki peluang dengan dirinya sendiri. Namun, Wu Ming masih ingat untuk menggantungkan sepasang cincin penyimpanan yang didapat Xia Ruofei. Jadi begitu Luo Qingfeng mendengar kata-kata itu, dia segera menyapa Luo Feng dan berjalan keluar kotak bersama.
Karena orang-orang yang memilih Sekte Bintang tidak berpartisipasi dalam perjamuan, maka Wu Ming juga harus segera mengusirnya, jika tidak, akan sulit untuk menghentikannya setelah kalah. Bagaimanapun, Luo Qingfeng adalah seorang kultivator jin dan, terbang dengan siar Luo Fei Yujian tidak masalah. Pada saat itu, langit sangat luas, dan para beku yang terbang dengan pedang tidak memiliki rute yang tetap seperti pesawat terbang. Mereka tidak punya tempat tujuan. Luo Feng secara alami mengetahui Xiao Jiu dalam pikiran Wu Ming, tetapi dia tidak menghentikannya. Dia tidak mendapatkan 5 perintah suci kali ini, dan dia dapat dikatakan sebagai kejahatan non-perang. Selama Wu Tiansheng mengetahui harga transaksi akhir, dia tidak akan menggantungkannya, tetapi selama pelelangan, Gunung Lingjiu telah berulang kali mengempis dalam hal pengambilan bintang, dan juga kalah dalam pertaruhan yang tidak dapat dijelaskan, dan kehilangan 50.000 batu roh, yang bukan merupakan noda kecil. Jika Anda benar-benar dapat membunuh Luo Qingfeng dan Xia Ruo Fei, ambil cincin penyimpanan dan biji misterius, bahkan mungkin ada resep untuk Qi Huo Yun dan. Jika Anda bisa mendapatkan resepnya secara alami, maka itu pasti merupakan hal yang hebat. Bahkan jika mereka hanya mengambil cincin Fei Feng dan biji misterius, itu sudah cukup untuk mengimbangi kesalahan yang mereka buat sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun kata-kata Luo Feng meyakinkan, dia secara implisit mendukung tindakan Wu Ming. Wu Ming dan Luo Feng diam-diam mengikuti di belakang Xia Ruo Fei dan Luo Qingfeng, dan berjalan menuju pintu keluar tempat pelelangan. Namun, mereka segera berhenti karena mereka melihat Chen Xuan, sesepuh jin dan lainnya bersama Tian Yimen, dan seorang murid di masa pemurnian, datang dari arah berlawanan dari saluran, dan lurus menuju Xia Ruo Fei. Wu Ming berhenti dengan tergesa-gesa, dia dan Luo Feng saling memandang, dan diam-diam mendekat, berharap untuk mendengar percakapan di antara mereka. Dengan senyum hangat di wajahnya, Chen Xuan berkata, "Saudara Xia, ayo pergi, aku akan mengirimmu kembali untuk menjemput Xingzong." Xia Ruo Fei tidak munafik, karena ini adalah persetujuan pribadi Chen Xuan ketika dia meminjam batu roh, yang dianggap sebagai bagian, kepentingan, lain selain kuota untuk menjelajahi rahasia 5 perintah suci. Ketika Wu Ming dan Luo Feng mendengarnya, mereka merasa kedinginan, dan mereka berdua melihat kekecewaan di mata satu sama lain. Jika Chen Xuan dan Xia Ruo Fei berjalan bersama, mereka tidak akan memiliki harapan untuk membunuh. Bahkan jika mereka yakin memiliki kekuatan untuk membunuh, mereka tidak akan berani. Karena selama ada sedikit angin yang keluar, mereka akan menghadapi pukulan dahsyat dari Tian Yimen. Bahkan jika Gunung Lingjiu memiliki kekuatan yang baik, ketika menghadapi Tian Yimen dengan kemarahan yang maksimal, hanya gunung itu yang hancur. Pada saat ini, tawa berani lainnya terdengar, Chen Daoyou. Saudara Xia, orang tua itu datang. Wu Ming dan Luo Feng saling memandang, dan Mu Sheng, yang merupakan kepala gerbang Changlang, juga membawa Mu Hua dan Mu Jianfei kemari. Chen Daoyou, saudara Xia menceritakan semuanya. Mu Sheng bertanya sambil tersenyum. Chen Xuanhan mengangguk sambil tersenyum dan berkata, kami sudah mengatakan itu. Haha, kalau begitu kali ini ganggu Chen Daoyou. Mu Sheng berkata dengan gembira. Tuan Mu sopan. Chen Xuan berkata sambil tersenyum tipis, karena orang-orang telah tiba, ayo pergi. Bagus, kata Xia Ruo Fei. Sekelompok orang keluar dari aula lelang sambil tersenyum dan berjalan menuju lift hotel yang terletak di kawasan perkotaan. Meski sudah memasuki malam, para biksu tidak bisa terbang langsung dari pintu masuk hotel Yujian. Jadi mereka umumnya memilih naik lift ke lantai paling atas, lalu lepas landas dari rooftop, ditambah dengan beberapa pesona kecil, sudah cukup untuk menyembunyikan dunia sekuler. Wu Ming dan Luo Feng tidak bergerak sama sekali, dan mata mereka berubah dari putus asa menjadi putus asa. Paman Feng, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wu Ming bertanya dengan bingung. Luo Feng berkata sambil tersenyum pahit, apalagi yang bisa saya lakukan? Tuan muda, matilah hati ini. Chen Xuan dan Mu Sheng secara pribadi mengawal anak itu kembali, bahkan jika kita menggandakan kekuatan di sini, mereka bukanlah lawan mereka. Jangan lupa bahwa ada juga Luo Qingfeng, orang ini tidak melihat yang tersisa, tetapi juga karakter yang kejam. Petik 2. Wu Ming mengangguk dan berkata, baiklah, atau, jangan pergi, ayo pergi ke jamuan makan untuk melihat, mungkin kita bisa menemukan bayi yang baik.
Luo Feng tidak ingin kembali dengan cemberut. Jika dia benar-benar menemukan harta karun yang bagus di perjamuan, Wu Tiansheng mungkin bisa membuka jaringnya setelah kembali dan tidak menghukum mereka dengan peraturan gunung. Memikirkan hal ini, Luo Feng mengangguk dan berkata, "Oke, ayo pergi ke ruang perjamuan." Xia Ruofei dan rombongan datang ke atap, dan sudah ada biksu yang bergerak cepat di atap. Mereka melihat Chen Xuan dan rekan-rekannya menyapa Chen Xuan dengan sangat sopan, lalu mereka semua pergi. Xia Ruofei menyaksikan cahaya pedang meluncur melintasi langit dan merasakan. Pemandangannya sangat spektakuler. Setiap cahaya pedang mewakili satu atau dua biksu. Banyak sekte telah mendatangkan murid di masa pemurnian untuk menambah pengetahuan mereka. Ini tidak akan terbang dengan pedang, dan tentu saja membutuhkan orang yang lebih tua untuk membawanya. Tentu saja orang awam tidak bisa melihat pemandangan ini. Xia Ruofei juga siap mengeluarkan pedang terbang itu. Meskipun dia tahu bahwa seorang pemuda berusia 20-an memiliki periode Jindan, itu agak mengejutkan, tetapi dia tidak bisa berpura-pura menjadi biksu pemurnian gas karena ini, dan membiarkan Luo Qingfeng mengambilnya. Terbang sendiri. Belum lagi latihan kultivasi Luo Qingfeng hanya dapat dianggap rata-rata di periode Jindan, dan terbang bersama orang-orang akan sangat mahal, bahkan jika Xia Ruofei sendiri akan merasakan perbedaannya. Luo Qingfeng berada di samping, sepertinya menyadari niat Xia Ruofei, dan dengan cepat menghentikannya dengan matanya. Pada saat yang sama, kuda itu mengunggah suara dan berkata, "Tuan, tidak perlu mengeluarkan pedang terbang itu." Xia Ruofei menghentikan gerakannya dan menatap Luo Qingfeng dengan curiga. Dia benar-benar tidak mengerti maksud Luo Qingfeng. Pada saat ini, Chen Xuan berbalik dan mengambil harta karun hijau. Xia Ruofei melihat lebih dekat, dan Chen Xuan menyeret perahu giok kecil dan indah di telapak tangannya. Seluruh tubuhnya berwarna hijau dengan ukiran pola halus di atasnya. Tepat ketika Xia Ruofei sedikit bingung, Chen Xuan telah mengambil beberapa sidik jari misterius secara berurutan, dan melihat bahwa perahu Jasper itu tampak meledak seperti balon, dan membengkak tertiup angin. Panjangnya telah tumbuh sekitar 10 meter dan digantung di atap dengan tenang. Museng berkata sambil tersenyum, "Setiap kali saya melihat perahu terbang air biru ini, saya kagum. Ini adalah ciptaan yang luar biasa. Chen Daoyou, saya tidak menyangka bahwa Chen Zhangmen bahkan memberi Anda harta berbeda yang begitu berharga. Dia adalah benar, kamu sangat penting." Chen Xuan tersenyum tipis dan berkata, "Ini hanya dipinjamkan sementara oleh ayahku. Lagi pula, dengan kapal terbang air jernih, akan jauh lebih nyaman untuk pergi jauh." Ternyata memang begitu. Museng tertawa, "Aku berkata mengapa kepala Chen Zhang tiba-tiba menjadi begitu murah hati." Chen Xuan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Bimbingan belajarnya selalu ketat. Putranya tidak berbicara dengan ayahnya tentang kebenaran seperti ini. Secara alami, ia ditanamkan ke dalam pikirannya sejak usia dini. Meskipun Museng bercanda, Chen Xuan adalah penguasa langit. Putra Men Chen Nanfeng, ini tentu saja tidak bisa diterima. Museng juga mengetahui temperamen Chen Xuan, dia tidak berpikir itu salah, tetapi memandang Xia Ruofei yang terkejut, dan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya Xia Daoyou melihat Bishui Feizu untuk pertama kalinya. Mu mau melihat untuk pertama kalinya." Harta ini juga sangat terkejut hingga matanya hampir menatap. Ini adalah salah satu harta paling terkenal di dunia budidaya. Petik 2. Melihat ekspresi Xia Ruofei, Chen Xuan tahu bahwa Xia Ruofei tidak memahami Bishui Feizu, jadi dia menjelaskan sambil tersenyum, "Saudara Xia, kata-kata Mu Zhangmen agak berlebihan, belum lagi harta apa yang paling berharga, sebenarnya Bishui Feizu hanyalah alat transportasi. Ini relatif baru, dan ada hanya yang ini di dunia latihan, jadi rumornya terlalu dibesar-besarkan." Petik 2. Sungguh menakjubkan. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, terutama ketika tiba-tiba menjadi lebih besar. Chen Xuan tertawa dan berkata, "Sebenarnya, ini adalah kebetulan yang ayahku dapatkan dari reruntuhan perbaikan kuno beberapa tahun yang lalu. Kami memperkirakan ini hanyalah alat transportasi biasa di bidang budidaya zaman dahulu. Sayangnya, hal itu diwariskan dan diturunkan. Tidak ada yang bisa membangunnya lagi." Petik 2. Setelah menghela nafas beberapa saat, Chen Xuan tersenyum dan berkata, "Teman-teman Dao, silakan pergi ke perahu." Museng tertawa dan berkata, "Ini bagus. Hemat aku banyak energi." Setelah itu,
Mu Sheng memberi isyarat mohon dan berkata, Chen Daoyou, tolong dulu. Chen Xuan berkata sambil tersenyum, Anda adalah tamu, saya pemiliknya, tentu saja, Anda adalah diundang dulu. Mu Sheng tidak munafik, dan memimpin dalam menaiki kapal terbang air biru, sementara Mu Hua dan Mu Jianfei membuat konsesi dengan Xia Ruofei Luo Qing Fengqian, dan akhirnya Xia Ruofei harus menaiki kapal terbang terlebih dahulu. Mu Hua dan Chen Xuan juga datang ke perahu secara bergantian. Xia Ruofei mengamati bahwa perahu terbang di air jernih itu tampak seperti perahu kecil, tetapi setelah naik, dia menemukan kabin yang sangat luas di bawah kanopi batu giok. Kabin. Setelah Xia Ruofei duduk, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa meskipun ada 8 orang yang duduk di dalam kabin, kabin itu tidak tampak ramai sama sekali, juga tidak terasa kedap udara. Selain itu, ada lubang intip besar di kedua sisi kabin, bertatahkan kristal transparan, Anda dapat melihat situasi luar, dan pada saat yang sama tidak akan ada aliran udara masuk. Chen Xuan menuju murid Tianyi, dia mengangguk sedikit. Murid itu segera berjalan ke meja yang diukir dengan garis-garis rumit dan misterius di depan kabin, dan langsung mengambil 3 kristal roh potongan standar dari cincin penyimpanan. Sekilas Xia Ruofei tahu bahwa sebagian besar kapal terbang air jernih dikemudikan oleh Ling Jing. Platform itu jelas merupakan susunan kendali utama yang mengendalikan kapal terbang. Itu normal untuk memikirkannya. Ukuran kapal terbang air jernih ini begitu besar dan mampu mengangkut banyak orang. Jika hanya menggunakan batu roh, tenaga penggeraknya mungkin tidak cukup. Hanya kristal roh dengan kemurnian lebih tinggi yang dapat melakukan tugas ini. Ini juga pertama kalinya Xia Ruofei melihat orang lain juga memiliki kristal spiritual di dunia kultivasi. Tianyi sangat kaya dan kaya. Mengemudikan kapal terbang saja membutuhkan 3 kristal roh yang bernilai 3.000 batu roh, dan masih ada harga dan belum ada pasarnya. Xia Ruofei berkata dalam hatinya, meskipun tampaknya dunia budidaya sangat kekurangan sumber daya, sekte-sekte top ini tidak akan kekurangan sumber daya budidaya. Ini adalah hal yang sangat nyata. Dunia budidaya juga merupakan struktur piramida. Beberapa elit di puncak menara memiliki sebagian besar sumber daya, dan sejumlah besar biksu tingkat rendah di dasar menara hanya dapat berjuang agar saya dapat meninggalkan sedikit sumber daya. Rebut, berjuang di dunia latihan yang kejam ini. Setelah murid Tianyi menyematkan Ling Jing di konsol utama, dia dengan terampil mencubit resep dan mencetaknya. Garis misterius di konsol utama tiba-tiba menyala, seolah panel instrumen dunia sekuler dihidupkan. Kemudian, murid Tianyi dengan lembut menarik pegangan batu giok di sisi kiri konsol utama. Bishui Feizu berkibar dengan lembut, dan kemudian mulai naik perlahan. Tuan muda, apakah Anda akan memilih sekte bintang? Murid Tianyi Men yang mengendalikan kapal terbang itu bertanya. Chen Xuan mengangguk dan berkata, baiklah. Terbang langsung ke Zon Xingzong. Ya, kata murid yang mengendalikan kapal terbang itu. Saat ini, kapal terbang Bishui telah mencapai ketinggian lebih dari 10 meter di atas atap. Murid yang memanipulasi kapal terbang memutar pegangan giok lain di sisi kanan konsol utama. Sebuah pegangan di tengah didorong ke atas. Xia Ruofei merasa bahwa kapal terbang air jernih itu sepertinya berhenti untuk sementara waktu, lalu tiba-tiba kecepatannya tiba-tiba meningkat beberapa kali, dan bergegas keluar ke satu arah. Perasaan mendorong ke belakang ini bisa jauh lebih kuat dibandingkan saat lepas landas dengan pesawat terbang. Namun, mereka yang menaiki Bishui Feizu semuanya adalah kultivator. Tentu saja, tingkat rangsangan ini tidak dapat mempengaruhi mereka sama sekali. Selama akselerasi Bishui Feizu, mereka masih duduk di kursi sambil berbicara dan tertawa, dan mereka terlihat sangat santai dan nyaman. Xia Ruofei mengamati sebentar, dan menemukan bahwa kecepatan terbang kapal terbang Bishui tidak lebih rendah dari penerbangan Yujian biasa. Apalagi pengoperasian kapal terbang ini juga sangat sederhana. Setelah menggunakan resepnya, resep tersebut dapat dikontrol sepenuhnya oleh 3 pegangan di konsol utama. Caranya juga sangat langsung untuk mengontrol ketinggian di kiri, arah di kanan, dan tengah. Akarnya adalah mengontrol kecepatan. Desain ini sebenarnya sangat pintar. Selama kapal terbang dimulai, para beku tingkat rendah juga dapat sepenuhnya mengendalikan para beku yang dapat menggunakan alat mobilitas kelas atas ini. Tentu saja, mereka perlu menikmati perlakuan layanan pengemudi. Ini akan terlihat agak jelek.
Perancang kapal terbang air jernih ini tentunya sudah memikirkan aspek ini. Biksu itu memiliki artefak berjalan, yang sangat keren. Bayangkan pedang kerajaan orang lain mengkonsumsi energi saat terbang, dan masih bersentuhan langsung dengan angin luar. Tentu saja, pembudidaya Yujian akan menopang penutup pelindung saat terbang, tidak peduli seberapa kuat angin tidak akan mempengaruhi gaya rambut biksu. Meskipun penggunaan perahu terbang air jernih ini sedikit merepotkan, namun tetap saja tidak perlu mengkonsumsi aura sama sekali, dan ketika orang lain menderita pedang, orang yang menggunakan kapal terbang dapat duduk di kabin yang nyaman untuk berlatih. Dibandingkan keduanya, perbedaannya sangat besar. Xia Ruofei memandangi kapal terbang orang lain, dan tiba-tiba tidak menyukai penerbangan Yujian yang ia banggakan. Sedangkan untuk pesawat pribadi, diduga kapal terbang tersebut meledak. Kapal terbang air jernih itu terbang dengan cepat, dan diam-diam menyapu langit pada malam hari. Malam di luar berkabut, namun bagian dalam kabin kapal terbang sangat terang. Xia Ruofei tidak melihat sumber cahaya yang jelas, tapi seluruh kabin diselimuti cahaya putih yang sangat lembut. Cahaya putih ini sangat alami dan membuat orang serasa berada di siang hari. Meskipun kapal terbang ini cepat, namun cukup stabil, bahkan tidak ada hambatan aliran udara yang sering ditemui saat terbang. Chen Xuan mengambil trik untuk mengeluarkan set teh pasir ungu yang indah dari kompartemen gelap di samping tempat duduk, membakar mata air pegunungan di kompor lumpur merah, lalu mengeluarkan sekotak kecil daun teh, siap membuat teh untuk semua orang. Museng melirik dan mau tidak mau matanya berbinar dan bertanya, "Chen Daoyou, apakah ini teh liarmu dari Guimen?" Chen Xuan tersenyum tipis dan berkata, "Mu Zhangmen benar-benar tahu barangnya. Teh ini memang diambil dari pohon teh liar di puncak Tianyi di gerbang gunung. Ayahnya memanggangnya dengan metode rahasianya sendiri. Ini adalah berkah sekarang, haha." Museng berkata dengan gembira, "Saudara Xia, kamu mungkin tidak tahu. Teh liar Tianyimen juga merupakan suatu keharusan di dunia budidaya. Pohon teh liar di puncak Tianyi, jadi hasil tahunannya sangat menyedihkan. Bahkan jika Anda pergi ke Tianyimen, Chen Zhangmen jarang mengambil teh liar untuk menjamu tamu. Chen Daoyou benar-benar lebih murah hati daripada ayahnya." Tanda seru, goda ayahnya lagi. Dia menutup mulutnya dengan bijak dan dengan penuh perhatian mengambil 7 atau 8 daun teh dengan sendok kayu dan menuangkannya ke dalam perangkat teh. Begitu Xia Ruofei mendengar kata-kata Mu Seng, dia tahu bahwa teh liar ini mirip dengan dahongpao. Semuanya adalah daun teh yang dipetik dari pohon teh liar. Kualitasnya sangat bagus, namun jumlahnya sedikit. Meskipun teh Xia Ruofei dari pohon induk dahongpao belum diminum, Xia Ruofei telah meminumnya berkali-kali melalui daun teh dahongpao generasi kedua yang telah dipotong cabang-cabangnya, dan dahongpao generasi kedua ini masih menerima orang kaya dan makanan bergizi di ruang Lingtu. Kualitas teh yang dihasilkan mungkin melebihi teh pohon induk dahongpao. Jubah merah besar, di dunia latihan ini juga berhasil membangkitkan minat Xia Ruofei. Dia tersenyum dan berkata, "Saya biasanya minum banyak teh, tetapi teh liar yang begitu berharga adalah yang pertama kali saya temui, dan saya ingin mencicipinya sebentar." Meskipun Xia Ruofei berkata demikian, dia melihat Chen Xuan kehilangan 7 atau 8 daun teh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik di dalam hatinya, "Masukkan sedikit." Di mana ini cukup? Faktanya, kepala Mu Zhang sebenarnya mengatakan bahwa Chen Xuan lebih murah hati dari ayahnya. Jika kepala Chen Zhang sedang membuat teh, bukankah dia akan menaruh 1 atau 2 daun teh? Museng sepertinya melihat pikiran di hati Xia Ruofei, dan berkata sambil tersenyum, "Xia Daoyou, jangan melihat teh Chen Daoyou terlalu kecil, sebenarnya sudah cukup, kamu akan tahu setelah beberapa saat." Xia Ruofei mendengar kata-kata itu dan memandang bubble tea Chen Xuan dengan rasa ingin tahu. Ketika Chen Xuan menuangkan mata air yang direbus ke dalam teko, aroma teh yang sangat kaya tiba-tiba menyebar di kabin. Wangi teh yang terkandung dalam kabut air yang mengeriting, asal menarik nafas dalam-dalam, akan terasa ada perasaan berdebar-debar. Xia Ruofei tidak bisa tidak terkejut. Keharuman teh saja bisa mencapai tingkat yang ekstrim. Berapa banyak sup teh yang didapat? Tentu saja Xia Ruofei sering minum teh. Secara alami, dia tahu bahwa aroma teh saja tidak cukup, dan aroma teh yang kuat mungkin tidak terlalu nikmat. Beberapa teh mengeluarkan aroma, tetapi masuknya kuah teh sangat mengecewakan.
Namun, Xia Ruofei juga mencium aroma teh yang menarik kali ini. Jari-jari Chen Xuan putih dan ramping, dan gerakan membuat teh sangat halus. Setiap gerakannya seperti awan dan air yang mengalir. Jika disambungkan, ada ritme unik di dalamnya yang membuat mentalitas masyarakat mau tidak mau menjadi tenang dan damai. Jika Anda menambahkan keindahan klasik memainkan guzeng ke adegan ini, saya tidak tahu berapa kali lebih seru daripada pertunjukan teh berbayar itu. Segera, Chen Xuan menyeduh teh, menuangkannya ke dalam cangkir pencicip teh, dan menaruhnya di depan semua orang dengan cangkir bambu khusus, lalu mengulurkan tangan dan memberi isyarat tolong, dan berkata sambil tersenyum, "Kalian semua teman, silakan cicipi." Petik 2. Museng tentu saja tidak sopan. Dia mengambil cangkir pencicip teh di depannya, pertama-tama mencium aroma teh, dan menunjukkan ekspresi kenikmatan. Kemudian dia meminum sup teh di cangkir dan kemudian menutup hidung dan mulutnya, bahkan dia menutup matanya, dan setelah beberapa lama dia membuka matanya, menatap Xia Ruofei dan berkata, "Saudara Xia, cobalah dengan cepat. Itu akan terjadi pasti memberimu sisa rasa." Xia Ruofei melihat ekspresi Museng yang berlebihan dan merasa sedikit lucu. Namun aroma teh liar ini memang sangat kaya dan unik, dan Xia Ruofei pun ingin mencicipinya. Dia mengambil cangkir teh dan tidak meminumnya seperti Museng, tetapi menyesapnya terlebih dahulu. Setelah kuah teh masuk, aroma aneh menyebar di ujung lidah, seolah setiap sel pengecap mulai bersorak. Pada saat ini, Xia Ruofei merasakan arus hangat muncul dari dantian, dan vitalitas di tubuhnya mulai aktif. Xia Ruofei mau tidak mau mengungkapkan keheranannya, dan mau tidak mau meminum semua teh liar dalam cangkir. Kali ini, secangkir sup teh masuk ke perut, dan perasaannya semakin terasa. Kecepatan pusaran vitalitas di dantian telah dipercepat beberapa poin. Vitalitas mengalir naik turun di meridian dari semua ukuran. Xia Ruofei bahkan tidak punya waktu untuk meletakkan cangkirnya, dia langsung duduk di kursi dan memulai latihan, Dao Dao Jue, dan mulai berlatih. Untuk memilih latar belakang Xingzong dan level Luo Qingfeng, pergi ke Tianyimen saja tidak cukup, jadi dia pasti tidak sedekat Museng dan Tianyimen, dan dia tidak memahami teh liar yang sangat langka ini. Ketika Luo Qingfeng melihat Xia Ruofei minum secangkir teh, dia segera duduk. Dia tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Museng tertawa ke samping dan berkata, "Luo Zhang Mao tidak perlu khawatir. Pertama kali saudara Xia meminum teh liar ini, efeknya akan lebih jelas. Dia sekarang mulai berkultivasi. Secangkir teh ini tidak menghasilkan apa-apa baginya. Di sana hanya sedikit manfaatnya. Tetapi hanya cangkir pertama yang memiliki efek ini, dia akan meminumnya nanti, seperti saya, dan mencicipi rasa teh yang luar biasa ini." Ngomong-ngomong, Luo Zhangmen belum mencicipi teh liar ayo. Anda bisa mencobanya, efeknya sangat jelas. Petik 2. Luo Qingfeng memandang Xia Ruofei yang sedang berlatih. Setelah mendengarkan perkataan Museng, dia sedikit lega, namun dia tetap tidak berani mengendurkan kewaspadaannya. Setidaknya, sebelum Xia Ruofei bangun, dia pasti tidak akan meminum teh liar ini. Meskipun Chen Xuan dan Museng cukup terkenal di dunia latihan, bagaimanapun juga, semua orang tidak terlalu mengenalnya, mengetahui orang tahu dan tidak tahu, jika ada yang salah dengan teh ini, mereka tidak bisa keduanya, pada saat yang sama. Sekarang Xia Ruofei telah langsung memasuki budidaya, nah Luo Qingfeng secara alami ingin tetap terjaga. "Terima kasih, Mu, telah mengingatkanku." Luo Qingfeng berkata, "Tapi aku akan menunggu dan minum lagi. Saudara Xia masih berlatih, aku sedikit khawatir." Museng dan Chen Xuan saling memandang, dan mereka berdua menunjukkan senyuman. Mereka secara alami tahu apa yang dikhawatirkan Luo Qingfeng, tetapi keduanya tidak memiliki hati yang buruk. Apa yang disebut hati tanpa pamrih itu luas, dan mereka tidak berpikir bahwa Luo Qingfeng berhati-hati. Museng berkata sambil tersenyum, "Luo Master benar-benar peduli dengan Xia Brothers." Luo Qingfeng tersenyum, tidak mengatakan apa-apa, hanya berjaga di samping Xia Ruofei. Xia Ruofei telah sepenuhnya tenggelam dalam kultivasi. Dia sama sekali tidak mengetahui kondisi sekitar. Dia terus menjalankan latihan Dadao Jue selama lebih dari 10 minggu, dan vitalitas aktifnya mulai tenang perlahan. Xia Ruofei juga diam-diam panik. Dia memeriksa situasi di tubuhnya untuk pertama kalinya, dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, jadi dia merasa lega.
Segera setelah itu, Xia Ruofei menemukan bahwa latihan kultivasinya sebenarnya telah meningkat sedikit. Meskipun peningkatannya tidak besar, sulit bagi praktik budidaya biksu untuk meningkat setelah memasuki periode Jindan. Xia Ruofei memperkirakan dia perlu berlatih setidaknya setengah bulan. Secangkir teh sebenarnya dapat meningkatkan kultivasi, dan juga memiliki efek yang baik, yang juga membuat Xia Ruofei diam-diam tidak bisa berkata-kata. Dia perlahan menerima latihan dan membuka matanya. Teh liar ini, sungguh menakjubkan. Xia Ruofei berseru, Xia Mou benar-benar membuka matanya. Luo Qingfeng melihat bahwa Xia Ruofei tidak berbeda, jadi dia benar-benar lega. Sementara Mu Sheng dan Chen Xuan saling melirik, Mu Sheng bertanya, Saudara Xia, apakah perilaku kultivasi Anda berubah? Xia Ruofei mengangguk dan berkata, jangan sembunyikan tuanmu, kultivasi saya memang mengalami kemajuan yang tidak kecil, karena Mu Sheng, Chen Xuan, dan yang lainnya tidak mengetahui bahwa dia adalah seorang praktisi kultivasi pada periode Jindan, dia juga dengan sengaja menyatakan secara samar-samar. Namun, Mu Shengwen mengangkat alisnya dan berkata, saya pikir, kemampuan kultivasi Anda setidaknya dapat menembus alam kecil. Pertama kali Anda minum teh liar, kemajuan para biksu pemurnian gas terlihat jelas. Sisinya juga menunjukkan ekspresi tertarik. Jelas dia juga berpikir bahwa Xia Ruofei harus bisa menggunakan secangkir teh liar ini untuk membiarkan si Wei meningkatkan wilayah kecil. Xia Ruofei berkata pelan, mungkin latihanku lebih istimewa. Sekarang aku ingin menerobos dunia, yang lebih sulit daripada biksu biasa. Xia Ruofei tidak berbohong. Dengan caranya sendiri, jin dan super premium yang dibesarkan di ladang dan lebih sulit dibentuk daripada biksu biasa. Chen Xuan mendengar kata-kata itu, memperlihatkan ekspresi iri, dan berkata, sepertinya tingkat keterampilan Xia Brothers sangat tinggi. Semakin sulit untuk ditembus, semakin kuat fondasinya dan semakin tinggi pencapaian di masa depan. Sebenarnya hal ini tidak mutlak. Kultivasi lebih sulit daripada orang kebanyakan. Selain tingkat latihan Chen Xuan yang lebih tinggi, ada kemungkinan latihan ini sangat rendah dan efisiensi latihannya sangat rendah. Tentu saja, baik Chen Xuan maupun Mu Sheng tidak akan berpikir bahwa Xia Ruofei, yang memiliki kemampuan untuk menyempurnakan Qi dan Huo Yuan dan akan mempraktikkan latihan burung pegar semacam itu. Mu Sheng tersenyum dan berkata, Tuan Luo, bisakah kamu minum teh liar sekarang? Luo Qingfeng berkata dengan sedikit malu, Luo Mou terlalu berhati-hati. Chen Xuan tersenyum lembut dan berkata, kepedulian umat manusia, kepedulian Luo terhadap saudara Xia, itu datang dari hati. Xia Ruofei memandang Luo Qingfeng dengan agak bingung dan bertanya, apakah ini yang terjadi? Mu Sheng berkata sambil tersenyum, Luo Zhangmen baru saja melihatmu memasuki kultivasi dan khawatir tentang bahaya apa yang kamu hadapi, jadi aku telah melindungimu sepanjang waktu. Begitu Xia Ruofei mendengarnya, dikombinasikan dengan pernyataan Mu Sheng bahwa Luo Qingfeng bisa minum teh liar, dia segera memahaminya di dalam hatinya. Luo Qingfeng secara alami setia padanya, jadi setelah melihatnya tenang, dia khawatir itu adalah hal yang normal. Namun, Luo Qingfeng agak malu dengan cara ini. Pada saat ini, Chen Xuan menuangkan teh untuk Xia Ruofei dan Mu Sheng, dan berkata sambil tersenyum, Tuanmu, Saudara Xia, minumlah secangkir lagi. Chen Xuan juga melegakan Luo Qingfeng, dia selalu sopan dalam berurusan dengan orang, membuat orang merasa seperti angin musim semi. Terima kasih. Xia Ruofei mengangguk sambil tersenyum, Saudara Luo, kamu juga minum teh. Luo Qingfeng sebenarnya juga ingin mencicipi teh liar ajaib ini, tetapi ketika Mu Sheng setengah bercanda, dia malu meminumnya. Xia Ruofei dan Chen Xuan menyamakan pengepungan Luo Qingfeng. Luo Qingfeng berkata dengan cepat, oke. Setelah minum teh liar, Luo Qingfeng, seperti Xia Ruofei, langsung memasuki kondisi budidaya. Ketika Xia Ruofei meminum cangkir kedua lagi, meskipun rasanya masih sangat istimewa dan aroma tehnya sangat kaya, tidak ada lagi efek meningkatkan budidaya. Tentu saja, jika dilihat dari sudut pandang tehnya, teh liar jelas merupakan teh yang enak. Xia Ruofei diam-diam membandingkan, rasa teh liar ini bahkan lebih enak daripada dahong pao yang dia tanam di luar angkasa. Mu Sheng tertawa dan memperkenalkan, Xia Xiao Xiong, jika Anda sering minum teh liar, Anda juga dapat meningkatkan kultivasi, tetapi efeknya tidak sebaik minuman pertama.
Teh yang begitu berharga, sungguh beruntung bisa mencicipinya sekali. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, bagaimana kamu bisa meminumnya setiap hari? Chen Xuan mendengar kata-kata itu dan berkata sambil tersenyum, selama saudara Xia datang ke tempat saya sebagai tamu, Chen pasti akan menyambutnya di sofa, dan dia pasti akan datang dengan teh liar untuk menjamu tamu. Haha, setelah itu, aku harus pergi dan mengganggu saudara Chen. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Chen Xuan mengangguk dan berkata, selamat datang. Kemudian, Chen Xuan mengeluarkan kotak teh itu lagi, dan memisahkan sebagian kecil darinya. Kotak teh ini awalnya tidak besar, dan teh liar di dalamnya tidak penuh, sehingga bagian kecilnya dapat direndam hingga 2 atau 3 kali jika dilihat secara visual. Chen Xuan membagi daun teh menjadi 2, mengemasnya secara terpisah, dan menyerahkannya kepada Xia Ruofei dan Mu Sheng, lalu berkata, ini adalah sedikit pemikiran yang diberikan Chen kepada keduanya. Ada sedikit, dan proses produksinya juga sangat rumit. Saya berani menjadi master dan mengirim begitu banyak. Jika saya tidak tinggal sedikit di kapal terbang air biru, ayah saya akan menyalahkan saya. Petik 2. Mu Sheng mengambil kantong teh kecil dan berkata sambil tersenyum, putraku lebih murah hati daripada lelaki tua itu. Aku meminta ayahmu beberapa kali. Dia bahkan tidak memberiku teh. Petik 2. Chen Xuan tidak bisa menahan senyum pahit. Ayahnya pandai dalam segala hal, tapi dia sedikit pelit, menyembunyikan semua hal baik. Fitur ini akan bercanda secara pribadi di Tianyimen, belum lagi Mu Sheng yang memiliki hubungan sangat baik dengan Chen Nanfeng, dan hari ini Mu Sheng telah beberapa kali menggoda Chen Nanfeng. Sebagai putra Chen Xuan, tentu saja tidak mudah untuk mengatakan apapun, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk bergema. Xia Ruofei dengan senang hati mengambil kantong teh dan berkata, terima kasih, saudara Chen. Ini hadiah yang luar biasa. Secangkir teh dapat membuat para biksu di masa pemurnian gas menjadi lapisan terobosan. Efek ini tidak jauh lebih baik dari Qi dan yang dibuat oleh Xia Ruofei. Tentu saja ini juga tidak bisa dibandingkan. Bagi Qi Ruofei, Xia Ruofei menginginkan sebanyak yang dia inginkan, dan teh liar ini dibatasi oleh outputnya, dan outputnya tetap setiap tahun. Chen Xuan berkata sambil tersenyum, sedikit hati-hati, saudara-saudara Xia tidak harus bersikap sopan. Ngomong-ngomong, jika ini adalah pertama kalinya para biksu pemurnian gas minum, teh di dalamnya harus direndam sekaligus, dan tidak lebih dari 5 piala, jika tidak, efeknya dapat berkurang. Petik 2. Begitu, saya ingin berterima kasih kepada saudara Chen karena telah mengingatkan saya. Kata Xia Ruofei. Tentu saja, minum untuk diri sendiri adalah hal yang baik. Sebenarnya ada banyak pembudidaya di sekitar Xia Ruofei. Jika memungkinkan untuk meningkatkan budidaya tingkat pertama dari 5 orang, Xia Ruofei secara alami akan memilih Song Wei, Ling Qingsui, Li Yifu dan muridnya Tang Haoran. Ada satu tempat terakhir, dia akan menyerahkannya pada Song Qiming. Tentu saja, lebih baik menyatukan orang-orang, lalu Xia Ruofei menyeduh 5 cangkir teh sekaligus dan membiarkan semua orang meminumnya. Xia Ruofei memasukkan kantong teh ke dalam ruang Lingtu, dengan hati-hati meletakkannya di ruang batu gua gunung dan laut, dan menaruhnya dengan 2 cincin penyimpanan. Xia Ruofei bergerak sedikit di dalam hatinya dan berkata, saudara Chen, saya mendapat undangan tanpa henti. Kata saudara Xia. Chen Xuan tersenyum. Apakah pohon teh liar di Guimen biasanya memangkasnya atau semacamnya? Xia Ruofei bertanya, jika memungkinkan, Xia ingin meminta beberapa cabang pohon teh liar kepada saudara Chen. Jelas, ini bukan pertama kalinya Chen Xuan menerima permintaan seperti itu. Dia berkata tanpa ragu-ragu, tidak masalah. Pemangkasan pohon teh liar dilakukan secara teratur setiap tahun, biasanya 2 kali setahun. Tetapi jika saudara Xia datang ke Tianyimen sebagai tamu, Anda tidak perlu menunggu periode pemangkasan, itu hanya 1 atau 2 cabang, dan itu tidak akan membahayakan pohon teh. Saya bisa membuat keputusan, dan saya bisa pergi ke pohon teh liar dan memotongnya. Petik 2. Xia Ruofei sangat gembira dan cepat berkata, kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Chen terlebih dahulu. Jika tidak perlu, Xia Ruofei awalnya tidak berniat mengunjungi Tianyimen. Bagaimanapun, Chen Nanfeng adalah master tahap selanjutnya Jin dan dapat dikatakan bahwa tidak ada peluang untuk menang. Bahkan kemungkinan untuk melarikan diri sangat rendah.
Ada penggunaan ruang Lingtu untuk menghindarinya. Meskipun Tianyimen tidak jahat terhadap Xia Ruofei memiliki peluang yang rendah untuk melawan mereka dan bahkan bermain melawan Chen Nanfeng. Tapi Xia Ruofei tidak menyukai perasaan bahwa segala sesuatunya berada di luar kendalinya. Namun, jika untuk cabang teh liar, Xia Ruofei merasa masih perlu pergi ke pintu satu per satu. Lagi pula, risikonya tidak terlalu besar, dan sangat tidak mungkin. Ia juga memiliki ketergantungan terbesar pada ruang sosok spiritual. Chen Xuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak harus bersikap sopan. Tetapi saudara Xia juga membutuhkan persiapan psikologis. Kami juga mencoba menggunakan cabang pohon teh liar untuk memperluas skala penanaman, dan beberapa teman ayah saya juga meminta pohon teh liar. Cabang-cabangnya kembali untuk mencoba menanam, tetapi sejauh ini, baik teman kami maupun ayah kami telah gagal tanpa kecuali. Chen Xuan menyesap teh liar, lalu melanjutkan, mungkin pohon teh liar memiliki persyaratan yang sangat ketat terhadap lingkungan tumbuhnya. Mungkin pohon teh liar Tianyifeng tumbuh di tempat yang memenuhi kondisi khusus. Singkatnya, hanya pohon teh liar. Jadi, jika saudara Xia mau untuk mencoba segala macam hal, tidak apa-apa, tapi jangan terlalu berharap, kalau tidak kamu akan sangat kecewa. Petik 2. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, terima kasih sudah mengingatkan, yakinlah. Itu untuk bersenang-senang, bahkan jika itu tidak berhasil. Senang rasanya memiliki mentalitas seperti itu. Chen Xuan berkata sambil tersenyum, saudara Xia selalu bisa pergi ke Tianyimen sebagai tamu, dan kemudian saya secara alami akan menyajikan cabang pohon teh liar. Terima kasih. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Semua orang minum teh sambil mengobrol, dan Xia Ruofei juga memperhatikan bahwa selain dia dan Luo Qingfeng, bahkan Mu Jianfei belum ikut berlatih setelah minum teh liar. Jelas Mu Jianfei juga pernah mengonsumsi teh liar sebelumnya. Oleh karena itu, jangan melihat Mu Sheng sering memuntahkan Chen Nanfeng, tetapi hubungan di antara mereka pasti sangat baik, jika tidak, bagaimana Mu Jianfei bisa minum teh liar sebelumnya? Setelah beberapa saat, Luo Qingfeng berhenti berlatih. Dia membuka matanya dengan dua bidikan bagus, dan wajahnya juga menunjukkan ekspresi terkejut dan bahagia. Luo Qingfeng berdiri, membungkuk sedikit ke arah Chen Xuan, dan berkata, terima kasih, Dao Chen. Luo mau mendapat manfaat dari meminum secangkir teh liar ini. Chen Xuan berkata sambil tersenyum, kepala Luo tidak perlu sopan, teh liar ini hanya efektif saat pertama kali diminum, dan banyak penganut Tao di industri budidaya juga telah meminumnya. Alangkah baiknya jika ini teh bisa diperluas, kata Luo Qingfeng. Baik Chen Xuan maupun Mu Sheng tertawa, dan Mu Sheng berkata, Luo Zhangmen dan saudara Xia benar-benar pantas menjadi saudara. Idenya sangat konsisten. Baru saja, saudara Xia meminta teh liar kepada Chen Daoyou. Chen Daoyou juga setuju ke cabang-cabangnya. Chen Xuan berkata sambil tersenyum, sebenarnya setiap tahun kami akan mengirimkan beberapa cabang teh liar kepada penganut Tao lain yang membutuhkan, tetapi sejauh ini, belum ada yang berhasil mereproduksi teh liar. Cobalah, Tianyimen tentu saja tidak pelit, tetapi hanya beberapa cabang. Petik 2. Luo Qingfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xia Ruofei. Dia memiliki keyakinan buta pada Xia Ruofei. Dia merasa karena Xia Ruofei membutuhkan cabang, pasti ada cara untuk membudidayakan teh liar dengan sukses. Luo Qingfeng berpikir bahwa jika pohon teh liar dapat direproduksi dan teh liar dalam jumlah tetap diproduksi setiap tahun, sulit untuk memperkirakan kekuatan keseluruhan dari seluruh sekte. Jika jumlah teh liar mencukupi, pada dasarnya itu setara dengan semua biksu pada periode pemurnian gas di sekte tersebut dapat secara langsung meningkatkan tingkat budidaya. Xia Ruofei tersenyum tipis dan berkata, terima kasih, saudara Chen, jika Xia mau benar-benar dapat selamat dari pohon teh liar, mohon minta saudara Chen untuk minum. Haha, Chen Xuan berkata sambil tersenyum, kalau begitu saya akan menunggu kabar baik dari saudara Xia. Terlepas dari perannya dalam mempromosikan budidaya, rasa teh liar sendiri juga cukup enak. Semua orang mengobrol sambil minum teh, dan waktu berlalu dengan cepat. Tanpa disadari, Bis Hui Feizu berada dekat dengan jangkauan bintang pemetik. Murid Tianyi yang mengendalikan kapal terbang itu berbalik dan berkata, kurang kepala, tidak jauh dari depan ada pengambilan bintang. Chen Xuan mengangguk dan berkata,
ayo turunkan kapal terbang di luar sekte pemetik bintang. Hati-hati mencari tempat yang tenang, jangan ganggu orang biasa. Ya, Tuan Muda, kata murid yang mengendalikan kapal terbang itu. Faktanya, Chen Xuan juga sedang mempertimbangkan Xia Ruofei. Jika mereka semua adalah biksu Jindan, secara alami kapal terbang tersebut tidak perlu mendarat di tanah, mereka cukup terbang menjauh dari pedang terbang Yu Jian. Namun, Chen Xuan selalu salah paham bahwa Xia Ruofei hanya memiliki periode kiksi. Jika kapal terbang Bishui melayang di udara dan semua orang pergi, Xia Ruofei harus digendong oleh seorang biksu Jindan, yang kurang lebihnya. Itu sedikit melukai harga diri. Perlakuan Chen Xuan terhadap orang memang tercermin dalam setiap detailnya. Luo Qingfeng berkata, Chen Shao yang bertanggung jawab, mengapa kita tidak pergi ke Zhongmen untuk duduk bersama? Meskipun kita memilih Xingzong dan tidak memiliki teh terbaik seperti teh liar untuk menjamu tamu, masih ada beberapa teko anggur yang enak. Chen Xuan tersenyum lembut dan berkata, terima kasih Luo atas undangan baik hati, tetapi Chen benar-benar memiliki sesuatu yang mendesak dan perlu segera kembali ke gerbang Tianyi. Seseorang harus datang berkunjung. Faktanya, semua orang juga tahu bahwa Chen Xuan memotret 5 perintah suci kali ini. Meskipun sebagian besar kekuatan akan terhalang oleh reputasi Tian Yimen dan Chen Nanfeng, mereka tidak berani mengambil tindakan kecil apapun, namun mereka benar-benar dapat mengesampingkan bahwa sangat sedikit orang yang mengambil risiko demi keuntungan. Oleh karena itu, Chen Xuan secara alami tidak akan main-main di luar. Pasti yang paling aman untuk kembali ke Zhongmen untuk pertama kalinya. Oke, kata Luo Lifeng. Lain kali kepala Chen Shao datang, Luo harus menemui sofa. Luo Qingfeng meminum teh liar Tianyimen. Meskipun dia meminjam cahaya Xia Ruofei, dia juga mewarisi cinta Tianyimen dalam arti tertentu, jadi sikapnya terhadap Chen Xuan juga lebih baik dari sebelumnya. Tentu, Chen Xuan berkata sambil tersenyum. Selama pidatonya, Bahtera Bishui telah mendarat di sebuah lembah dekat gerbang Gunung Xingzong. Setelah perahu berguncang, murid Tianyi yang mengendalikan kapal terbang itu berbalik dan berkata, kurang kepala, kapal terbang telah mendarat. Para senior bisa turun dari kapal. Chen Xuan mengangguk sedikit, dan kemudian secara pribadi mengirim Xia Ruofei dan Mu Sheng dan rombongannya ke kapal terbang, dan dia sendiri yang melompat turun. Chen Xuan berkata kepada Xia Ruofei, Saudara Xia, ada yang harus Anda lakukan, pergilah ke Tianyimen secepat mungkin untuk menemukan saya. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk, berkata, tidak masalah. Chen Xuan berkata sambil tersenyum, jangan lupa bahwa kami masih berhutang 110.000 batu roh padamu. Jika waktunya terlalu lama, kami tidak dapat menutup kemungkinan bahwa kami akan membayar tagihannya. Semua orang tertawa ketika mendengarnya. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, uang adalah sesuatu di luar dirinya. Jika saudara Chen menyukai batu roh, meskipun dia menyimpannya dengan baik, Xia Mou tidak peduli. Chen Xuan berkata sambil tersenyum, suasana Xia Brothers. Tapi apakah Tianyimen yang membayar tagihannya? Bagi saudaranya, itu hanya lelucon. Setelah berbicara, Chen Xuan berkata kepada Luo Qingfeng dan Mu Sheng lagi, Mu Zhang, Luo Zhang, maka Chen Mou akan pergi dulu. Setelah berbicara, Chen Xuanchao melengkungkan tangannya, dan melompat kembali ke kapal terbang. Semua orang menyaksikan Bishui Feizu lepas landas dan terbang. Lalu Mu Sheng tertawa dan berkata, Luo Zhang mau, haruskah kita langsung kembali ke pedang? Luo Qingfeng memandang Xia Ruofei, menilainya dalam hatinya, dan kemudian berkata, lebih baik berjalan ke atas gunung. Tidak jauh dari gerbang gunung, dan pemandangannya cukup bagus di sepanjang jalan. Sebenarnya pemandangan indah apa yang ada di malam hari? Sekalipun para kultivator memiliki penglihatan yang lebih baik daripada orang biasa, mereka tidak akan pergi ke pegunungan untuk melihat pemandangan di malam yang gelap. Mu Sheng tahu bahwa dia mengetahuinya, atau mengira dia mengetahuinya, dia tersenyum dan berkata, baiklah. Feier sudah mati, dan dia bisa menghabiskan Laozi dengan pedang kerajaannya. Mu Jianfei tersenyum pahit dan tidak melihat jauh. Dia mengatakan bahwa kepala Luo jelas prihatin dengan perasaan Xia Daoyou. Mengapa Anda malah mengajak saya membicarakan banyak hal? Apakah tepat? Namun, dia memikirkannya sebentar, dan dia dan Xia Ruofei adalah dua biksu di masa pemurnian gas. Ini juga yang dia pikirkan tentang identitas Xia Ruofei.
Sepertinya dia tidak ada hubungannya dengan dia. Sekelompok orang berjalan menuju arah pengambilan gerbang Gunung Xingzong. Faktanya, kawasan ini tidak sepi, dan jalan setapak batu menuju gunung juga bagus untuk dilalui. Meski tidak ada yang datang pada malam hari, namun masih ada sebagian masyarakat pegunungan yang menebang kayu atau mengumpulkan obat pada siang hari. Tentu saja, sekte pemetik bintang tersembunyi di pegunungan, dengan sampul barisan penjaga. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk menemukannya, dan bahkan tidak ada kemungkinan untuk masuk secara tidak sengaja. Jika seseorang benar-benar terjebak dalam formasi tersebut, mereka hanya akan terus berputar-putar, bahkan akhirnya akan koma karena menghirup kabut tersebut. Kemudian murid-murid yang bertugas menjaga pembentukan bintang-bintang akan mengirimkan orang-orang gunung yang koma ke kaki gunung. Dari sudut pandang orang-orang pegunungan ini, wajar jika mereka terjatuh ke dalam dinding hantu, dan setelah bangun tidur, mereka justru muncul langsung di kaki gunung. Inilah asal mula beberapa legenda spiritual di daerah ini. Lagi pula, ada satu atau dua insiden di mana orang biasa secara keliru masuk dalam daftar perlindungan setiap tahun. Luo Qingfeng dengan ringan memimpin semua orang berjalan di jalan pegunungan. Pejalan kaki ini adalah seorang kultivator, Mu Jianfei, yang paling parah dan juga terluka. Bisa berjalan di tanah di medan seperti itu, jadi kecepatannya juga sangat tinggi, cepat. Setelah beberapa saat, Luo Qingfeng membawa semua orang ke tebing. Dia mencubit beberapa trik dan mencetaknya, dan tempat yang ditumbuhi tanaman anggur di tebing mulai menjadi transparan, memperlihatkan sebuah lorong setinggi 2 orang. Murid Xingzong yang menjaga gerbang gunung muncul di pintu masuk terowongan dalam sekejap. Dia melihat Luo Qingfeng sebagai pemimpin dan dengan cepat membungkuk dan berteriak, "Zhang Men." Luo Qingfeng menganggukkan kepalanya dengan ringan, lalu dengan santai memerintahkan, "Perhatikan kewaspadaan." "Ya Tuan," kata murid Xingzong. "Tuanmu, silakan masuk." Luo Qingfeng menyapa sambil tersenyum. Untuk pertama kalinya, Xia Ruofei datang untuk memilih sekte bintang. Dia berjalan ke saluran dengan Luo Qingfeng di belakangnya, mengamati sekeliling dengan penuh rasa ingin tahu. Lorong ini tidak terlalu panjang, sekitar 20 meter. Setelah melewati lorong itu, Xia Ruofei melihat sebuah lembah. Bangunan antik dibangun sesuai dengan medannya, dan lapisannya tidak spektakuler. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Mu Zhang yakinlah, tetapi saya bahkan telah menerima batu roh, bagaimana bisa dikatakan? Saya berjanji untuk mendapatkan Huoyun dan sebelum beberapa orang meninggalkan sekte pemetik bintang." Terima kasih, kata Mu Zhang berulang kali. Mu Jianfei juga berkata dengan tulus, "Terima kasih, Saudara Xia." Xia Ruofei tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, "Saudara Jianfei tidak harus sopan, mengumpulkan uang harus dibenarkan. Kamu tidak bisa membeli Fire Cloud Pill jika kamu memiliki batu roh di tempat lain," kata Mu Zhang. "Bagi kami, ini bukan sekadar transaksi. Kebaikan Saudara Xia akan dikenang dari atas hingga bawah gerbang Changlang." Kata-kata Mu Zhang terlalu serius, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. "Chen Xuan tidak berjanji memberimu tempat untuk menjelajahi rahasia 5 perintah suci," kata Mu Zhang sambil tersenyum. "Kami gerbang Changlang juga memenuhi syarat untuk menjelajahi rahasia ini. Jika saudara-saudara Xia keluar sendiri, keselamatan Anda akan aman." Mu Mou yang bertanggung jawab. "Jika Anda adalah Daois lain yang mengambil sekte bintang, gerbang Changlang akan pasti menyentuhnya." Petik 2. "Kalau begitu aku ingin mengucapkan terima kasih kepadamu dulu," kata Xia Ruofei. Luo Qingfeng memimpin semua orang ke Xingxinglou. Ini adalah tempat paling penting untuk memilih bintang. Di lantai 2 juga terdapat ruangan yang disiapkan khusus untuk menjamu tamu, dan terdapat staf khusus yang melakukan pekerjaan jaminan pelayanan 24 jam sehari. Luo Qingfeng mengatur agar Mu Zhang dan kelompoknya tinggal di ruang tamu sebelum memimpin Xia Ruofei langsung ke lantai paling atas. Bangunan kuno ini tentu saja tidak memiliki lift, tetapi bagi praktisi, tangganya malah merepotkan. Luo Qingfeng langsung membawa Xia Ruofei Yu Jianfei ke lantai 10, alasan dia mengambil Xia Ruofei secara alami adalah untuk menyembunyikan Su Musheng dan yang lainnya, karena semua orang salah paham bahwa Xia Ruofei adalah seorang biksu selama periode pemurnian gas. Biarkan kesalahpahaman ini berlanjut, mungkin ketika akan ada efek yang tidak terduga.
Seluruh sekte pemetik bintang juga merupakan pemimpin Luo Qingfeng yang memenuhi syarat untuk terbang di menara pemetik pedang bintang. Orang lain yang berani melakukan ini adalah hukuman mati. Tentu saja ini adalah peraturan sebelumnya. Sekarang, satu-satunya cara untuk memilih bintang itu adalah Luo Qingfeng, satu-satunya biksu jin dan yang masih hidup. Orang lain tidak dapat melakukannya jika mereka ingin terbang dengan pedang. Lantai 10 Xing Xing Lou adalah area terlarang di seluruh Xing Xing Zong. Ini adalah lantai yang secara eksklusif digunakan oleh Luo Qingfeng, sang master. Seluruh lantai ini sangat besar, setidaknya ribuan meter persegi. Terdapat ruang pengumpulan khusus, ruang latihan tenang, ruang penyulingan obat, ruang kilang, yang berfungsi penuh. Hanya saja Luo Qingfeng, yang merupakan master dari sekte Xingzong, telah meninggal selama lebih dari 300 tahun. Apakah dia seorang obat pemurnian, alkimia atau wadah pemurnian, dia tidak terlalu mahir. Juga, Luo Qingfeng membiarkan semua murid yang menunggu di tingkat ini menghindarinya, dan kemudian dengan hormat berkata kepada Xia Ruofei, "Tuan, ini belum terlalu dini, kamu harus istirahat dulu." Xia Ruofei menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, "Tolong bawa saya ke tempat pembuatan obat." Semua batu roh dikumpulkan, atau Huoyun dan akan disempurnakan lebih awal, jika tidak maka akan selalu digantung pada masalah ini. Petik 2. Ya Tuan, Luo Qingfeng berkata dengan cepat, "Kalau begitu, silakan berada di sisimu." Setelah berbicara, Luo Qingfeng membawa Xia Ruofei dengan ringan ke ruang pemurnian di lantai 10. Meskipun Luo Qingfeng mungkin tidak datang ke sini setahun sekali, masih ada murid berdedikasi yang membersihkan setiap hari dan rumahnya hampir bersih. Xia Ruofei melihat ruangan ini dan menemukan bahwa beberapa bahan obat yang biasa digunakan tersedia. Selain itu, peralatan yang digunakan dalam pemurnian obat juga relatif lengkap dan tampaknya kualitasnya cukup tinggi. Tentu saja, Xia Ruofei juga dapat melihat bahwa benda-benda ini pada dasarnya tidak digunakan. Tampaknya sayang sekali untuk meletakkannya di sini di Luo Qingfeng. "Tuan, apa lagi yang kamu lewatkan?" Luo Qingfeng bertanya. "Saya segera memerintahkan orang untuk bersiap." Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, "Pil Huoyun bukanlah pil yang rumit. Hal-hal ini sudah cukup. Bahkan jika ramuan obatnya hilang satu atau dua, saya masih punya beberapa. Jangan membuang murid-murid itu di tengah malam." "Ya, Tuan," kata Luo Qingfeng. Lalu dia bertanya dengan hati-hati, "Tuan, jika budak tua itu tidak diperlukan di sini, maka budak tua itu akan pensiun dulu." Luo Qingfeng juga untuk menghindari kecurigaan. Lagi pula, Huoyun dan tidak memandang apapun di mata Xia faktanya, ini memang obat yang sangat berharga di dunia latihan. Setiap Huoyun dan bisa mencapai 1000 batu roh di lelang ini. Terlebih lagi, Mu Sheng bahkan tidak memilih 80.000 batu roh Wuming, tapi melainkan rencana 50.000 batu roh Xia Ruofei dan Huoyun dan, yang menyoroti betapa berharganya Huoyun dan. Xia Ruofei tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Itu tidak perlu. Jika Anda tidak bisa sepenuhnya percaya, siapa lagi yang bisa saya percayai?" Secara teori, Luo Qingfeng, yang dikendalikan oleh Sol Seal, bahkan lebih dapat diandalkan daripada Li Yifu. Xia Ruofei melanjutkan, "Anda tinggal dan lihat. Jika Anda bisa mempelajarinya, itu adalah cara yang baik untuk menghasilkan uang." Luo Qingfeng bersyukur dan berkata dengan suara tercekat, "Budak tua berterima kasih kepada tuannya." Xia Ruofei hanya mengeluarkan kertas dan pena dari ruang Lingtu, menuliskan resep dan metode pemurnian Huoyundan, dan kemudian menyerahkannya kepada Luo Qingfeng. Xia Ruofei berkata, "Anda tuliskan isinya terlebih dahulu, lalu bantu saya mengumpulkan ramuannya. Ngomong-ngomong, apakah Anda akan mengenali ramuan itu?" Luo Qingfeng berkata dengan cepat, "Bahan obat umum tidak masalah. Jika terlalu langka, bahan obat untuk memurnikan Huoyun dan relatif umum," kata Xia Ruofei langsung. "Ya Tuan," Luo Qingfeng berkata dengan cepat. "Tolong beri budak tua itu sedikit waktu." "Oke." Setelah selesai berbicara, Xia Ruofei duduk bersila di kasur di ruang pemurnian dan mulai bermeditasi. Bagaimanapun, Luo Qingfeng adalah seorang kultivator. Periode Jindan, dan kekuatan mentalnya tidak lemah, tetapi itu hanya selembar kertas. Dia segera mengingatnya dengan kuat. Melihat Xia Ruofei sedang bermeditasi dan menyesuaikan suku bunga,
Luo Qingfeng tidak berani mengganggu, dan mengingat kembali resep dan metode pemurniannya. Setelah memastikan bahwa dia telah menghafalnya, dia memasukkan kertas berharga ini ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian dia mulai mencari jamu di lemari obat di sebelahnya dengan ringan. Setelah beberapa saat, Luo Qingfeng telah mengumpulkan sebagian besar bahan obat yang dibutuhkan, termasuk 2 bahan obat yang relatif langka, yang tidak disimpan di ruang pemurnian. Tepat ketika Luo Qingfeng sedikit malu, Xia Ruofei membuka matanya dan mengeluarkan 2 rasa ramuan obat terakhir dari ruang lintu. Kemudian dia menyapu bahan obat yang ditemukan Luo Qingfeng dengan kekuatan mentalnya, dan mengangguk puas, jenis dan jumlah bahan obat baik-baik saja, dan semuanya baik-baik saja. Budak tua itu bodoh, Tuan, pujilah. Luo Qingfeng berkata dengan cepat. Mari kita mulai. Xia Ruofei berkata, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi sepelan mungkin. Anda dapat belajar sebanyak yang Anda bisa. Ya Tuan, Luo Qingfeng berkata dengan cepat, dan kemudian memperhatikan proses pemurnian Xia Ruofei dengan seksama. Xia Ruofei dengan terampil mulai memproses bahan obat. Instrumen di ruang pemurnian ini sangat mudah digunakan. Proses pemurnian obat lebih lancar daripada pemurnian Xia Ruofei di ruang lintu. Xia Ruofei ini adalah kedua kalinya menyempurnakan Huo Yundan, dan dia lebih mahir dari yang terakhir kali. Namun, alih-alih mengejar kecepatan, ia sengaja memperlambat ritme, terkadang menjelaskan 2 poin utama. Luo Qingfeng di sampingnya secara alami terus sibuk mengamati dan menghafal. Kumpulan ini menghasilkan total 10 Huo Yundan, yang memakan waktu sekitar 2 jam. Ketika prosedur terakhir selesai, 10 Huo Yundan telah terbaring diam di tungku penyulingan. Xia Ruofei menelan segenggam Huo Yundan dengan udara panas. Setelah diamati dengan cermat, dia berkata dengan puas, kualitasnya tidak buruk. Tampaknya lebih baik dari sebelumnya. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan 2 botol porselen dari tempatnya, yang masing-masing berisi 5 tablet Huo Yundan. Setelah mengumpulkan salah satu botol, Xia Ruofei langsung menyerahkan botol lainnya kepada Luo Qingfeng dan berkata, kamu dapat menyimpan 5 tablet ini. Jika ada kebutuhan yang tidak terduga, atau jika meridian rusak selama budidaya para murid di pintu, kamu juga bisa menggunakannya. Terima kasih Tuan, Luo Qingfeng berkata dengan penuh rasa terima kasih. Xia Ruofei menunjukkan sedikit kelelahan dan berkata, aku akan istirahat dulu. Ya, Luo Qingfeng berkata dengan cepat, Guru, tolong ikuti saya. Luo Qingfeng membawa Xia Ruofei ke ruangan sunyi tempat dia biasanya beristirahat, dan secara pribadi mengganti Xia Ruofei dengan tempat tidur baru, lalu pergi dengan hormat. Xia Ruofei beristirahat di ruangan yang sunyi, tapi Luo Qingfeng tidak menganggur. Dia langsung menuju tangga lantai 10 dan berteriak. Seorang murid yang telah menunggu di lantai 9 berlari dengan cepat dan bertanya dengan hormat, apa yang kamu katakan? Luo Qingfeng berkata, pergi ke gudang ramuan obat untuk membantuku menemukan 2 ramuan obat rasa, dapatkan lebih banyak. Kirim langsung ke ruang pemurnian. Meskipun ada kekurangan 2 jenis ramuan obat di ruang pemurnian obat di lantai 10 ini, ada gudang bahan obat khusus untuk Xing Xingzong, di mana cadangan bahan obat jauh lebih dari itu, dari ruang pemurnian. Selain itu, meskipun ramuan obat 2 rasa yang hilang kali ini relatif jarang, mereka bukanlah jenis rumput roh yang sulit ditemukan, sehingga sebagian besar gudang ramuan obat Zongmen dicadangkan. Setelah Luo Qingfeng selesai berbicara, dia melaporkan nama dari 2 ramuan obat yang hilang dari pemurnian Huo Yundan di ruang pemurnian, dan murid itu dengan cepat menerima perintahnya. Kemudian, dia kembali ke ruang pemurnian, mengeluarkan resep yang ditulis oleh Xia Ruofei dan belajar dengan hati-hati, dan memanfaatkan ingatan yang dalam, dikombinasikan dengan ingatan akan proses pemurnian Huo Yundan oleh Xia Ruofei, dia menyadarinya sedikit. Segera, murid itu meminum ramuan itu dan berlari ke ruang pemurnian. Luo Qingfeng memeriksanya dan memastikan bahwa ramuan itu benar, dia mengirim muridnya ke lantai 9, dan memerintahkan dia untuk melarang datang ke lantai 10 tanpa perintah. Setelah muridnya pergi, Luo Qingfeng mencobanya di ruang pemurnian. Berkali-kali, setelah banyak kegagalan, Luo Qingfeng akhirnya berhasil menyempurnakan 3 Huo Yun dan seketika langit sedikit bersinar. Dia sangat gembira, segera mengambilnya dan memeriksanya, dan bahkan mencicipinya sendiri khasiat obat Huo Yun dan ringan,
meskipun dia tidak terluka, tidak akan berpengaruh jika dia memakannya, tetapi apakah dia membuat Huo Yundan tidak diketahui jika lolos, dan masih ada risiko tertentu jika upaya terburu-buru. Setelah Luo Huofeng memakan Huo Yundan, dia segera menutup matanya dan merasakan sesuatu, dan perlahan-lahan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Setelah kegagalan sepanjang malam, dia akhirnya menyempurnakan Huo Yundan. Meskipun kualitas dan penjualannya jauh lebih buruk daripada Huo Yundan milik Xia Ruofei, itu memang Huo Yundan, setidaknya kali ini. Obatnya hampir tidak berhasil, dan melalui latihan malam ini, Luo Qingfeng telah menyentuh sebuah pintu kecil. Ia merasa masalah utamanya masih belum cukup terampil. Setelah berlatih berulang kali, dia akan menyempurnakan Huo Yundan dengan kualitas yang lebih tinggi. Luo Qingfeng tidak bisa menahan perasaan bersemangat untuk sementara waktu. Jika dia bisa menyempurnakan Huo Yundan, memilih Sekte Bintang pasti akan menghasilkan banyak uang. Meskipun jangkauan penggunaan Huo Yundan tidak seluas Juqidan, para biksu yang tidak terluka pada dasarnya tidak digunakan. Berbeda dengan Juqidan, selama mereka adalah biksu pemurnian gas, mereka dapat menggunakannya untuk membantu budidaya, dan juga tidak ada efek samping. Namun, Huo Yundan lebih berharga daripada Juqidan, dan melihat seluruh dunia latihan, nyatanya permintaannya masih relatif besar. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa menambahkan puluhan ribu batu roh ke Sekte Pemetik Bintang setiap tahun tidaklah sulit. Lebih penting lagi, harga Huo Yundan sangat rendah, dan pada dasarnya merupakan bahan obat umum, yang dapat dibeli bahkan dari dunia sekuler. Sebagian besar batu roh yang diperoleh dengan menjual Huo Yundan adalah keuntungan murni. Luo Qingfeng memikirkan hal ini, dan rasa terima kasihnya kepada Xia Ruofei bahkan lebih dalam. Saat ini hanya ada sedikit perut ikan putih, Luo Qingfeng bersiap untuk memukul setrika selagi masih panas, memurnikan beberapa kali untuk meningkatkan kemahirannya, dan mendengar langkah kaki datang dari koridor luar. Di seluruh lantai 10, tidak akan ada murid yang mengambil bintang tanpa izin, jadi orang di luar pastilah Xia Ruofei. Luo Qingfeng dengan cepat berjalan mendekat dan membuka pintu ruang pemurnian. Dia benar-benar melihat Xia Ruofei baru saja datang dari ruangan yang sunyi. "Tuan, kamu sudah bangun." Luo Qingfeng membungkuk hormat. Xia Ruofei melirik Luo Qingfeng, mencium aroma samar obat dari ruang pemurnian, dan bertanya, "Kamu belum tidur sepanjang malam?" "Ya." Para budak tua itu membosankan dan takut memiliki kultivasi tuan yang negatif, jadi sambil tetap terkesan, mereka berlatih menyempurnakan Huo Yun. Dan dalam semalam, Luo Qingfeng berkata sambil menunduk. Xia Ruofei mengendus bau obat dan berkata sambil tersenyum, sepertinya hasil latihannya tidak buruk. "Jika tebakanku benar, kamu seharusnya berhasil menyempurnakan Huo Yundan." "Tuan itu bijaksana," Luo Qingfeng berkata dengan cepat. Setelah beberapa kali gagal, budak tua itu akhirnya menghasilkan banyak uang dengan membuat pil awan api, yang sedikit berbeda. "Mari kita lihat," kata Xia Ruofei sambil melangkah ke ruang pemurnian. Masih ada 2 dans flamboyan hitam di tungku pemurnian, dan penampilannya bahkan sedikit bergelombang, yang terlihat seperti permukaan bulan, sedangkan dan menyala yang dibuat Xia Ruofei sebelumnya, masing-masing berbentuk bulat dan penuh, penampilannya cerah dan bersih. Sebaliknya, pil berbahan bakar api yang dibuat oleh Luo Qingfeng ini seperti versi pengemis. Xia Ruofei tidak menertawakan Luo Qingfeng, tetapi menganggapnya serius, mengendusnya di depan hidungnya, dan mengamatinya dengan cermat. Lalu dia tersenyum dan berkata, "Lumayan. Khasiat obatnya setidaknya oke, ini sedikit berbeda, dan tingkat fusi obatnya juga sedikit lebih rendah, tapi setidaknya Huo Yundan bisa digunakan."